Wankawan TV1. Oh iya. Itu Pak Cyril katanya. Kedua ketemu orang ngototan ya. Jadi kayak saya ngotot terus. Istilahnya kalau orang Medan bilang. Ya, alhamdulillah ini berkat Allah Subhanahu wa taala hari Senin jam sekitar hampir setengah 2, jam 1:15 kita diterima di Dumas Mabes Polri dalam rangka laporan. Ada 50 orang yang melapor, artinya Dumas ya, pengaduan ya, tapi konteksnya nanti pada LP ya masuknya ya. Nah itu tentang KKN ya, tentang KKN apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ya. Biarlah nanti proses penyidikan yang akan berlanjut. Tepat hari Senin ini alhamdulillah diterima di Mabes Polri. Semoga apa yang kita harapkan itu semua berjalan dengan lancar. Namun perlu beberapa petisi dan dari Universitas 18 Universitas Bandung untuk mungkin siapa perwakilannya, tapi sebelumnya kita serahkan dulu ke Bang Marwan. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada prinsipnya ini merupakan tindak lanjut kalau bicara tentang petisi 100 yang pernah menyatakan bahwa kami akan melaporkan adanya pidana nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarga. Ya, keluarga artinya di sini anaknya Gibran, kemudian ada juga adik iparnya itu Anwar Usman. Jadi yang kami laporkan itu ada 4 orang yang namanya 1 Joko Widodo, 2 Iriana, 3 Gibran Raka Buming Raka, 4 Anwar Usman. Nah, pelaporan ini memang adanya pelanggaran atau nepotisme, pidana nepotisme yang diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001, lalu Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Nah, pasal-pasal yang dilanggar itu adalah pasal 1, pasal 5, dan pasal 22. Nah, kami melakukan ini dalam rangka supaya hukum itu berlaku untuk siapapun, termasuk presiden dan keluarganya, anak-anaknya. Itulah yang menjadi dasar bahwa negara hukum, maka karena NKRI adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Nah, prosesnya kebetulan karena memang ada pidana, maka kami melaporkannya ke Bareskrim. Nah, siapa penanda tangannya? Itu ada 25 orang yang mewakili ribuan anggota petisi 100. Jadi petisi 100 itu namanya memang petisi 100, anggotanya ribuan, ada di seluruh Indonesia. Tapi yang mewakili itu hanya 25 orang. Nah, inilah kami ya, wakil dari teman-teman di petisi 100. Tapi juga ada teman-teman dari alumni perguruan tinggi berijazah asli, ya namanya itu FOR asli. Mereka ini juga bukan palsu, jadi ijazahnya asli pasti ya. Kalau palsu tidak akan bergabung, saya kira. Nah, karena itu kami persilakan teman-teman ya, atau yang mewakili teman-teman FOR asli untuk menyampaikan apa yang tadi kami lakukan. Silakan. Ya, Bang Rizal dulu, silakan. Ya, ya saya. Bang Arlan. Ya. Ya, tadi saya ya bersama Pak Azam menyampaikan surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh staf lantai 2, staf dari Kabar Reskrim. Jadi mereka berjanji jam 3 ini sudah sampai ke kepala Bareskrim. Kemudian diproses penyelidikan, dan segera setelah itu kami akan dihubungi ya, dengan nomor yang sudah kita titipkan, dihubungi ya, untuk tindak lanjut.
kalaupun sampai tidak ada yang menghubungi atau tidak dihubungi, diberi peluang kami juga untuk bisa menanyakan langsung tentang proses yang telah dilakukan oleh Bareskrim berkaitan laporan ini. Laporannya sudah jelas seperti tadi, ini adalah tindak pidana khusus nepotisme yang diatur di tadi Undang-Undang 28 tahun 1999 pasal 22. Gitu ya. Secara eksplisit di situ disebut bahwa nepotisme adalah kejahatan dan ancamannya 2 tahun minimal, 12 tahun maksimal dengan denda 200 juta minimal dan 1 miliar maksimal. Artinya tidak bisa ada alasan lain. Kalau itu terbukti, maka yang dilaporkan atau diadukan harus diproses. Dan yang diadukan itu tadi sudah disebut oleh Pak Marwan, ada 4, yaitu Jokowi, kemudian Iriana, ya, istrinya. Namanya harus lengkap, Pak. Namanya lengkap. Joko Widodo. Kemudian Iriana, Joko Widodo, Gibran, dan Anwar Usman. Tapi kami menuangkan juga minta pengembangannya kepada Kaisang dan Bobi Nasution, karena itu adalah satu lingkup keluarga yang mendominasi kekuasaan di negara ini. Jadi diharapkan ada pengembangan yang kita laporkan 4 nama tersebut. Nah, kemudian bahwa ujungnya ini bagian tak terpisahkan dari spirit atau misi dari petisi 100 dan sekaligus juga oleh forum perguruan tinggi Bandung ya yang berijazah asli. Bukan penting berijazah asli itu catatan tebal gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kami concern sebagai alumni perguruan tinggi berjuang keras untuk meluruskan masalah ijazah, termasuk ijazah Jokowi, Gibran ataupun siapapun gitu yang kiranya diragukan oleh masyarakat dan dia pejabat publik yang harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Jadi saya kira itu catatannya, yang mudah-mudahan apa yang sudah diproses ini bisa berlanjut, dan ini negara hukum, ini bukan negara kekuasaan. Inilah bukti kita sudah melapor dan sudah diterima, dan dengan dasar ini kita akan jadikan dasar untuk pengecekan berikutnya, serta janji dari pihak Bareskrim sendiri akan mengontak setelah melakukan proses tindak lanjut dari laporan, dan bukti-bukti sudah kita sampaikan juga. Saya kira ini yang dari saya. Pak Rijal, ditekankan lagi bahwa laporan diterima oleh Bareskrim. Laporan sudah diterima sebagai pengaduan masyarakat dan berjanji akan ditindaklanjuti, bahkan jam 3 sore ini sudah sampai kepala Bareskrim. Ini tanda terimanya ini ada cap. Bukti Ini ada capnya nih. laporan sudah Cap diterima. ya, stempel basah. Stempel basah. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Safir dari perguruan tinggi. Ada mau tambahan silakan. Por asli. Orang asli. Baik. Ini cukup. Saya Syafri Sofian Por asli. ingin menjelaskan bahwa Por Asli itu adalah 18 perguruan tinggi Sebandung. di Bandung yang bersepakat dan sudah deklarasi dan mewakili kepada 25 orang untuk keterangan bahasa. Dan juga ada teman-teman kita dari UI Watch, ya. Ada Pak Taufik Bahaudin di belakang yang juga mendukung. Jadi ada cycle dari perguruan tinggi se-Indonesia sebenarnya. Dan kami ingin tegaskan bahwa tidak ada kepentingan politik, dalam arti kata tidak ada hubungan dengan partai politik manapun, dan juga tidak ada hubungan dengan pilpres dan segala macam. Ini benar-benar kepedulian kami dari 18 perguruan tinggi, alumni perguruan tinggi, itu terhadap tegaknya kedaulatan rakyat dan tegaknya hukum, di mana baik itu presiden ataupun keluarga presiden sama dengan rakyat hukumannya. Jadi itu yang menggerakkan kami dari Por Asli untuk bersama-sama dengan petisi 100 dalam hal mengadukan atau melaporkan tindak pidana nepotisme dari Joko Widodo, Anwar Usman, Iriana, dan Gibran Rakabuming.
Jadi itu yang perlu kami tegaskan, sama sekali tidak ada hubungan dengan partai politik, tidak ada hubungan dengan pilpres segala macam. Kami bergerak dari awal dan perlu jadi dicatat bahwa semua anggota kami di Per Asli itu juga ada beberapa, ada pendukung 1, ada pendukung 2, dan ada pendukung 3. Jadi tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Jadi masyarakat harus paham bahwa yang kami ajukan ini benar-benar murni dari akademisi yang menganggap harus tegaknya hukum dan kebenaran di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira sudah lengkap, tapi intinya nepotisme yang dilakukan oleh tadi yang disebut ini adalah bukan saja pelanggaran, tapi adalah penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka kami seluruh rakyat Indonesia marah yang diwakili para pelapor tadi tentang nepotisme, ya, yang sangat mengotori, yang dimana telah terjadi penolakan di zaman era Soeharto dan sekarang ini adalah harus segera ditindaklanjuti dan harus ditindak, dan alhamdulillah sudah diterima di Barreskrim dan insya Allah nanti sudah ditindaki. Saya kira Tambahan dari Saya mau menambah sedikit tentang kaitan dengan pilpres, ya. Memang tidak ada kepentingan kita untuk menjatuhkan paslon manapun, tapi terlepas dari itu kami perlu memperjelas bahwa dugaan pidana nepotisme itu termasuk yang kami laporkan itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Jadi terserah penilaian publik, ya, bahwa Gibran ini diduga melakukan tindak pidana nepotisme. Itu perlu dipahami masyarakat. Silakan saja pilih paslon nomor 2, tapi pilihan ini ada risiko bahwa yang bersangkutan itu bisa saja nanti diproses secara hukum karena diduga melanggar hukum, yaitu melanggar pasal 1, pasal 5, dan pasal 22 Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN itu, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 dan juga TAP MPR tadi nomor 6 tahun 2001. Jadi ini tambahan saja. Terima kasih. Ya, lanjut. Barangkali Bang Rizal mau tambahkan. Saya tambah sedikit 2 hal. Yang pertama yang belum terungkap adalah bahwa ini yungtoknya dari ini adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Delneming, penyertaan. Di mana nantinya Anwar Usman itu sebagai player, sebagai pelaku awalnya sehingga terjadinya nepotisme. Kemudian Gibran, Iriana itu sebagai middle player, yaitu yang ikut serta, dan yang menyuruhnya Dun player Jokowi. Gitu ya. Joko Widodo. Sedangkan selainnya itu pembantu, pemberi sarana atau yang punya kepentingan, itu pasal 56 KUHP. Jadi lengkaplah sebetulnya seluruh keluarga Jokowi adalah dader. Dader itu pelaku dia. Semuanya ini aktor dari perbuatan kriminal. Oleh karena itu beralasan hukum kalau ini diproses, dan kita akan menuntut terus kalau misalnya tidak diproses. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini juga berkaitan dengan bukan hanya sekarang kasus Pak Jokowi dan keluarga ini. Ini kulminasi, ya, dari kejahatan-kejahatan lain yang dilakukannya, gitu kan, sudah banyak. Maka kalau saja ini bisa diproses dan terbongkar, insya Allah kejahatan-kejahatan lain juga akan terbongkar. Allahu Akbar. Merdeka. Mungkin ada tambahan dari Mas Junju sebagai tim lawyer, silakan. Pertimbangan secara normatif, ya, tentang kasus ini, yaitu KKN dari Jokowi dan keluarganya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Yang lain Mobil itu, ya, saya hanya ingin menekankan dan mengingatkan kembali bahwa apapun proses hukum ini
dan pengalaman kami yang sudah hampir 10 tahun lebih ini, kalau menyangkut laporan polisi atau apapun itu, dumas atau apapun yang berkaitan dengan terlapornya adalah pihak rezim atau penguasa, maka dapat diduga itu kita akan pesimis dan tidak akan diproses. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengingatkan lagi bahwa persoalan ini harus serius karena menyangkut seorang Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang terkait dengan KKN pada penyelenggara negara secara keseluruhan, baik itu istri beliau, baik itu pamannya, saudara Gibran, dan Mas Gibran dan saudaranya. Itu untuk segala apapun alasannya, tidak ada alasan bahwa karena menjelang pemilu atau dekat pemilu hampir kurang satu bulan ini adalah taruhan bagi pihak kepolisian yang sebetulnya adalah mengayomi masyarakat. Ya, ini harus dibuktikan bahwa kami berpengalaman selama ini kalau sudah menyangkut laporan kepada pihak presiden atau keluarganya selalu mental, selalu tumpul. Sekali lagi kami ingatkan bahwa laporan ini kami serius dan kami harap sekali untuk segera diproses, atau pilihannya adalah rakyat akan bergerak dengan people power. Terima kasih. Oke, kali ada tambahan terakhir Pak Taufik dari Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dampak yang kami sangat mengharapkan dari pelaporan lewat nepotisme ini adalah dibongkarnya bahwa Joko Widodo itu adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Kenapa? Kepres nomor 17 tahun 2022 itu jelas menunjukkan yang namanya Joko Widodo sebagai presiden itu membolak-balikan sejarah, memutarbalikkan fakta, disebut dengan PKI dalam gerakan G1365 adalah korban. Kepres 17 tahun 2022 dibarengi dengan berbagai kepres, inpres pelaksanaannya ternyata sangat sulit untuk ditindaklanjuti karena jaringan PKI Gaya Baru sudah menguasai banyak hal di jajaran pemerintahan. Mudah-mudahan dan harusnya lewat tindakan kriminal yang namanya nepotisme ini bisa dibongkar juga yang lebih utama, yaitu PKI Gaya Barunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh tadi dan dari alumni Universitas di Bandung, ada 18 universitas, sederhana. Dia meminta sebuah keadilan, bahwa rakyat turun menyampaikan sesuatu yang objektif, yang benar. Jadi saya kira Bareskrim Mabes Polri tidak ada alasan untuk menanggung. Jadi silakan aja diproses. Toh nanti kalau tidak diproses kan akhirnya berbenturan dengan rakyat. Nah inilah bentuk sebuah keadilan. Karena kita berharap apa yang disampaikan terakhir oleh Bapak Taufik dengan Kepres 17 itu sudah menandakan bahwa tidak lazim semua dari presiden pertama Pak Karno sampai sekarang ini, baru yang sekarang ada pembuatan Kepres yang meminta maaf kepada PKI. Nah ini kan aneh. Nah inilah makanya biarkan saja proses ini dari Dumas menjadi LP, setelah LP ada penyidikan, dan setelah itu dilanjutkan. Saya kira mungkin itu, tapi ingat tidak ada hubungan dengan masalah Pilpres ya. One Kawan TV 1